petik jeruk keprok batu 55 dulur. Ini adalah petik yang insya Allah yang ke-7 kali dulur ya. Dan alhamdulillah untuk kebun keprok batu 55 saya sudah keluar sekitar kurang lebih di angka 7 tonan dulur-dulur. Nah inilah dulur, walaupun harganya bahasa sayanya anyep dulur ya, tapi wajib kita syukuri dulur, karena untuk panen di tahun ini alhamdulillah sangat benar-benar berkah dulur. Nah inilah dulur. Nah ini adalah proses penimbangan untuk jeruk keprok batu 55 nya. Salah satu faktor yang membuat harganya turun dulur ya, karena ini adalah memasuki bulan panen raya dan juga membludaknya pasokan dulur ya. Karena dari teman-teman informasinya jeruk dari luar Jawa juga sudah mulai datang, tapi masih wajib kita syukuri dulur-dulur ya. Nah untuk video kali ini, setelah panen kita langsung melakukan penyemberian dulur. Ini adalah interval 10 hari, jadi langsung kita lakukan penyemberian. Ini adalah pestisida untuk penyemberian kali ini dulur ya. Saya fokus untuk pencegahan jamur pasca panen dulur, karena di sini tiba-tiba kemarin ada hujan lebat, jadi untuk dosis dari fungisida agak saya tambah. Nah inilah untuk penyemberian kali ini dulur. Tetap dulur untuk nutrisi saya menggunakan KNO3. Hari ini saya memakai dosis 1 kilo dulur, merek dagangnya DGW. Ini bentuknya pril jadi agak lama untuk kelarutannya. Ini sebagai pencegah untuk lalat buah. Hari ini saya memakai Ansefat dulur ya, insektisida Ansefat. Kalau dulur-dulur pernah pakai, baunya sangat wangi dulur ya. Baunya sangat menyengat dulur-dulur, jadi untuk pencegahan sangat baik dulur-dulur ya. Nah untuk sulfur hari ini saya berikan 0,5 atau setengah kilo dulur dengan merek dagang Belvo. Ini sebagai pencegahan dulur, pencegahan untuk embun tepung, karena untuk di lahan saya tingkat kelembabannya sangat tinggi ya, jadi wajib kita lakukan pemberian sulfur, fungisida sulfur. Dan untuk mankosep hari ini saya fullkan dulur, dosis agak tinggi, saya pakai 1,5 kilo per 400 liter air. Ini sangat efektif dulur ya untuk fungisida yang berbentuk bubuk atau powder di musim yang bisa saya katakan pancaroba dulur. Nah untuk insektisidanya sebagai penguat saya memakai Micinta dengan bahan aktif MIPC. Saya berikan 250 gram per 400 liter air. Untuk Abamectin tetap dulur 250 per 400 liter air dulur. Nah itu tadi dulur. Dan yang terakhir tidak lupa dulur, kalsium dulur ya, sebagai pencegah kerontokan, karena untuk keprok batu 55 sangat-sangat rentan dulur. Nah untuk kalsium sendiri, untuk nutrisi kalsium dulur ya, ini selalu saya pakai pada saat penyemberian, baik di musim hujan ataupun musim kemarau. Tujuannya apa? Untuk musim hujan karena tingkat kerontokan yang sangat tinggi, dia akan mencegah, meminimalisir dulur untuk kerontokan, khususnya untuk keprok batu 55 ya. Dan pada saat musim kemarau, karena saya ingin menjaga daunnya tidak rontok dulur, karena sepengalaman saya ketika daun di pohon tidak banyak yang mengalami kerontokan, insya Allah untuk pertunasan baik bunganya insya Allah akan tetap terjaga dulur ya. Dan untuk KNO3 tetap sebagai memaksimalkan pembesaran buahnya dulur ya. Nah ini adalah video setelah pemetikan kemarin dulur. Untuk buahnya benar-benar bersyukur dulur, alhamdulillah juga masih banyak yang menempel di pohon. Dan alhamdulillahnya untuk serangan lalat buah ada, tapi masih dalam tahap yang sangat minim dulur. Jadi untuk perollingan bahan aktif
khususnya untuk pencegahan lalat buah itu harus kita lakukan sebisa mungkin dulur ya, karena untuk resistensi dari lalat buah sendiri itu sangat, kalau sudah masuk ke lahan itu sangat susah dalam pengendaliannya dulur. Dan bagi dulur-dulur yang sudah terkena lalat buah harus secepat mungkin dulur ya, untuk interval penyepraian pada saat ladang ataupun kebun kita sudah terkena serangan, apalagi serangan yang sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, sebisa mungkin dispray 5 atau seminggu sekali dulur. Karena untuk keefektifan daripada insektisida baik asefat, dimetoat itu tergantung dengan konsentrasinya. Dan setelah saya baca di beberapa literasi ataupun beberapa artikel dulur ya, untuk bahan aktif ataupun insektisida dia akan bertahan paling bagus itu di 5-7 hari dulur. Jadi setelah itu keefektifannya sudah mulai berkurang. Nah seperti itu dulur. Jadi kita harus melakukan perollingan agar serangga ataupun hama dalam kebun kita tidak resisten, itu tujuannya dulur ya, sehingga untuk kebun kita aman terhindar dari hama. Nah untuk penggunaan fungisida dengan powder ataupun cair biasanya dulur keefektifannya sebenarnya sama-sama efektif, tapi untuk musim yang seperti ini lebih baik jika kita menggunakan yang berbentuk bubuk dulur, karena selain untuk pencegahan dari patogen-patogen jamur, untuk bubuk sendiri ataupun powder biasanya akan melapisi sehingga untuk perkembangan jamurnya bisa lebih tersendat ya, ataupun lebih cepat mati dulur. Untuk musim hujan ataupun musim kemarau bisa kita tambahkan dengan yang merek ataupun yang berbentuk cairan. Nah untuk keefektifannya sebenarnya sama-sama efektif, tapi untuk kemarau biasanya saya selingi dengan yang berbentuk cair dulur ya. Biasanya yang saya pakai kalau dulur-dulur sering mengikuti dengan bahan aktif difenoconazole dulur. Nah itu tadi dulur ya, untuk mengapa saya menggunakan dosis tinggi untuk penyepraian kali ini khususnya untuk fungisida, karena kemarin sempat dipetik dulur pas malamnya itu ada hujan lebat, sehingga takutnya untuk lahan saya tingkat kerontokannya karena baik perpindahan suhu yang sangat cepat dan juga serangan jamur. Nah seperti itu dulur untuk penggunaan powder dan juga fungisida cairnya. Nah bisa dilihat dulur, untuk buahnya alhamdulillah masih sangat banyak, taksiran masih ya sudah bisa ditaksir dulu lah. Yang penting ketika saat sudah mulai siap petik kita lakukan pemetikan, walaupun harganya ya bisa dikatakan sedikit turun daripada biasanya dulur ya, karena kita tahu untuk bulan memasuki bulan 7-8 ini untuk di daerah saya khususnya sudah mulai banyak yang masak, sehingga untuk suplainya sangat banyak dulur, sehingga mempengaruhi di harga juga dulur ya. Nah ini adalah keadaannya dulur, dan alhamdulillahnya untuk jeruk yang masih hijaunya ataupun masih kasarnya belum siap masak masih banyak dulur, dan semoga saja pada saat nanti masak bisa ngangkat untuk harganya dulur ya. Dan yang perlu digarisbawahi dulur ya, karena kita kan tidak bisa menentukan harga, dan harga dari pasar tergantung permintaan dan juga suplai dulur. Ketika dulur-dulur menanam tanaman jeruk sama seperti saya, dengan cara merawat mengikuti cara saya, setidaknya dulur-dulur harus bijak juga dulur, karena untuk setiap daerah harganya juga bervariasi. Ketika dulur mampunya merawat dengan pestisida yang sebenarnya sudah cukup, itu silakan dulur, saya tidak memaksa untuk melakukan penyepraian sama seperti saya. Jangan dulur, karena untuk harga di daerah pasti berbeda-beda,
dan juga untuk penyakit juga berbeda-beda dulur. Sebisa mungkin dulur-dulur semua harus pandai berhemat dulur, harus bijak dalam perawatan juga dulur ya. Yang penting garis merahnya adalah seperti ini, cara penanganan lalat buahnya, pemberian nutrisinya saya seperti ini. Jadi silakan dulur-dulur menyesuaikan dengan keadaan di ladang masing-masing dan juga nanti harga panen di daerah masing-masing dulur ya. Nah itu tadi dulur untuk perawatan video keprok batu 55 di musim panen raya dulur ya. Nah dan alhamdulillah untuk buahnya bisa dilihat dulur, alhamdulillah masih ada lah dulur di pohonnya, dan semoga saja harganya bisa lebih baik lagi dulur, karena untuk merawat baik perawatan rutin dan juga pemupukan kita tahu sendiri dulur, harga untuk pestisida dan juga pupuk sekarang sangat-sangat tinggi. Karena itu saya ingin mengajak dulur-dulur semua untuk lebih berhemat lagi dulur-dulur ya, sehingga nanti kita bisa panen dengan harga dan mendapatkan barokah dari panennya. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.